رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulina al-karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa channel YouTube Ponpes Halim Walid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah disampaikan pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keampunan, bulan yang begitu agung, dan bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulannya Al-Quran, bulan melipat gandakan amal, bulan mencari kebaikan, dan bulan mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ada tiga hal yang perlu kita pahami di dalam ayat ini. Yang pertama adalah panggilan yang Allah berikan, panggilan yang Allah serukan. Panggilan itu adalah untuk orang-orang yang meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk orang-orang yang beriman. Walaupun imannya terkadang turun, walaupun terkadang dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun terkadang dia menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah panggil pada bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka jikalau kita baca hadis ini secara rinci, tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, membentuk karakter yang bertakwa, membentuk karakter yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membentuk karakter yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membentuk karakter yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la'allakum tattaqun mestinya menjadi motivasi kita bahwasanya tempat atau masa atau sarana yang paling mudah, sarana yang paling agung untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa adalah pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Hadirin pemirsa channel YouTube Ponpes Halim Walid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita mendapatkan satu hal yang sangat besar, bahwa di ujung dari puasa kita yang begitu sulit, di ujung daripada amalan Ramadan kita yang begitu agung itu, maka kita mengharapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melalui sebuah hadis yang sangat singkat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini hadis ini kita temukan di dalam Sahih Bukhari dan kita temukan juga di dalam Sahih Muslim. Maka para ulama sepakat hadis ini menjadi hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sangat pendek, hadisnya begitu familiar, tetapi dari hadis ini kita mengetahui tujuan asasi dari puasa itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan penuh dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka Ramadan ini adalah menjadi wadah yang paling sempurna untuk menghapuskan dosa-dosa kita, wadah yang paling sempurna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendapatkan beberapa ungkapan para ulama mengatakan, laula Ramadan, kalau bukan di bulan Ramadan, maka kapan lagi kita diampuni dosa-dosa kita? Kalau bukan di bulan Ramadan, maka kapan lagi kita untuk bertaubat? Laula Ramadan, kalau bukan di bulan Ramadan, kapan lagi kening kita ini ingin bersujud, mengabdi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Laula Ramadan, kalau bukan karena Ramadan, kapan lagi kita bisa menangis atas dosa-dosa kita, menyesali atas semua kemaksiatan yang kita lakukan? Maka ada sebuah ungkapan yang sangat indah, ya man talat ghaibatuhu an maulah,
Wahai orang-orang yang sudah lama menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah kalau tidak di bulan Ramadan? Maka dengan tujuan dua hal tersebut, kita mestinya termotivasi untuk mendapatkan Ramadan ini, dan termotivasi bagaimana menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik yang kita lakukan dalam hidup kita. Ramadan yang terbaik yang menjadikan kita menjadi insan yang bertakwa, insan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita pribadi yang selalu mawas diri terhadap kesalahan-kesalahan dan mawas diri terhadap kemaksiatan. Pemirsa channel YouTube Ponpes Khalid bin Walid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik, mestinya kita memahami beberapa pemahaman ringkas tentang Ramadan tersebut. Yang pertama adalah sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ramadan itu identiknya dengan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, identik dengan qiyamul lail. Maka mesti dipahami Ramadan seperti apa atau puasa seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti Allah mengatakan melalui hadis qudsinya, "As-siyamu li wa ana ajazibi." Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan Ramadan yang Allah berikan balasan spesial, Ramadan yang Allah berikan ampunan yang spesial, dan Ramadan yang Allah berikan pahala yang spesial adalah orang-orang yang pertama, al-imsak minal mubtirat min tulu'il fajri ila ghurubis samsi ma'an niyatis salihah. Dia menahan dirinya dari segala yang membatalkan puasa, menahan dirinya dari segala yang merusak amaliyah puasanya, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi tidak hanya kosong dari makna, dia tidak hanya memuasakan anggota tubuhnya, tetapi semua dipuasakan. Dia puasakan matanya, dia puasakan mulutnya, dia puasakan tangannya. Maka semua anggota tubuh dia, semua perasaan dia, semua hati dia, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah puasa yang sempurna, tidak hanya memuasakan anggota tubuh, tapi memuasakan semua yang ada pada diri dia untuk tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa channel YouTube Ponpes Khalid bin Walid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi muhasabah besar kita. Kalau kita telisik flashback ke tahun yang kemarin, apa yang sudah kita lalui di Ramadan tersebut? Apakah kita sudah melakukan hal yang paling maksimal? Jikalau pertanyaannya belum, maka mestinya pada Ramadan ini dia mesti menjadi Ramadan terbaik. Ramadan yang diisi dengan qiyamul lail, Ramadan yang diisi dengan puasa Ramadan, Ramadan yang diisi dengan tilawatul Quran, Ramadan yang diisi dengan ibadah-ibadah yang dia kaitannya erat dengan bulan Ramadan. Maka pahami, pelajari, ketahui semua makna, fadail, adab, sunan yang terdapat di dalam bulan Ramadan, sehingga kita menjadi insan yang betul-betul memanfaatkan Ramadan ini. Ada sebuah potongan hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat indah yang disampaikan kepada kita, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Faman hurima khairuha faqad hurima." Maka jikalau kita tidak mendapatkan kebaikan Ramadan, maka sungguh akan sulit kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan lain. Jikalau kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, sungguh kita sangat susah untuk mendapatkan ampunan di bulan lain. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita, Ramadan yang mengantarkan kita menjadi insan yang bertakwa, Ramadan yang mengantarkan kita menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Di dalam hadis Jabir bin Samurah itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafhat fata'arradu laha la'allahu ayyusibakum nafahatun minha fala tashkuna ba'daha abadan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan di sepanjang tahun itu. Semua Allah gilirkan, Allah berikan bulan yang penuh dengan fadilah. Dimulai dengan Rajab, dimulai dengan Muharram, dimulai dengan Sya'ban, dimulai dengan bulan-bulan lain, tapi diberikan Allah yang lebih besar, yaitu Ramadan. Maka mudah-mudahan kita yang memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini untuk
memperbaiki diri, untuk menabung amal sehingga kita siap ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, siap dengan amal, siap dengan iman, dan siap dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini tidak mesti sama dengan Ramadan yang lain. Tidak boleh sama dengan Ramadan yang lain, karena Ramadan ini kita harapkan menjadi Ramadan terbaik kita. Semua potensi yang kita miliki, potensi maliyah kita, harta kita, potensi ruhiyah kita, potensi keilmuan kita keluarkan di bulan Ramadan ini dengan harapan, satu, mendapat gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan di Ramadan, maka kapan lagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan ini menjadi motivasi singkat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Ramadan kita lebih bermakna dan menjadi Ramadan terbaik. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.